ajmain, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, Romo Kiai Haji Asyid Syaifuddin Halim beserta keluarga. Mari kita doakan kiai kita semoga diberikan umur panjang, dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan kesabaran dalam mendidik kita semuanya. Dan kita selaku santri-santrinya semoga mendapatkan barakah dari beliau. Amin amin amin. Ayah dan ibunda tercinta kita di rumah, senantiasa mari kita doakan semoga ayah dan ibunda kita di rumah diberikan umur panjang, amin, sehat walafiat, dan banyak rizkinya. Dewan asatid dan asatidah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, serta seluruh santri putra dan santri putri MBI Amanatul Ummah yang insya Allah dalam keadaan berbahagia. Oke ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Anak-anak sekalian, kita perlu menghayati tentang tema pada malam hari ini. Sangat keren sekali temanya ya. Meraih hakikat Idul Adha. Kalau berbicara hakikat ini dalam sekali, panjang. Oh, Rizik ahli nggak ya? Oke, ini masih ada kaitannya dengan yang disampaikan oleh Ustadz Imam tadi. Kalau Ustadz Imam tadi menyampaikan bahwa ada suatu hal yang ada 5 tadi ya, Pak Imam ya, ada 5 pokok atau 5 apa tadi? 5 hikmah. Ada 5 hikmah. Ada 5 hikmah yang bisa dipetik dari peristiwa Idul Adha. Kalau tadi dikatakan bahwa ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih anaknya, maka tidak ada kata tapi. Selain kisah tentang Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ternyata ada kisah yang pengorbanannya lebih agung sekali, yaitu pengorbanan yang dilakukan oleh Abdul Muthalib alias kakek dari baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Ibrahim dicontohkan di situ tidak ada kata tapi ketika mendapatkan perintah dari Allah. Tetapi Abdul Muthalib, di saat Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad ini mendapatkan sebuah mimpi untuk menemukan di mana air Zam-Zam yang selama itu telah hilang. Jadi air Zam-Zam di Mekah itu sempat hilang. Abdul Muthalib kakeknya Nabi Muhammad itu mendapatkan sebuah mimpi untuk menemukan di mana air Zam-Zam itu terkubur. Ketika Abdul Muthalib berusaha untuk menggali di mana air Zam-Zam itu berada, Abdul Muthalib mendapatkan tantangan yang begitu besar daripada masyarakat Quraisy saat itu. Dan oleh karena itu, yang dilakukan oleh Abdul Muthalib, berani mengorbankan, berani bernadar, gini nadarnya, saya berani bersumpah bahwa saya mendapatkan petunjuk dari Allah untuk menemukan air Zam-Zam. Jika itu terjadi, maka anak yang paling saya sayangi akan saya korbankan. Nah, siapa putranya yang paling disayangi saat itu? Adalah Abdullah. Jadi kalau misalnya Nabi Ibrahim dikuatkan karakternya dengan dengan titahnya yang tidak ada kata tapi untuk mendapatkan perintah, sedangkan Abdul Muthalib belum mendapatkan perintah, berani mengorbankan hal yang paling dia cintai, yaitu anaknya yang bernama Abdullah ya. Nah, hakikat dari Idul Adha ini, anak-anak perhatian ya sekalian, hakikat dari Idul Adha ini adalah pengorbanan. Kalau kalian tahu dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad naik ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai ke 7. Kalau di langit pertama menemui Nabi Adam, kemudian langit kedua Nabi Isa dan Yahya, 3, 4 dan seterusnya. Di langit ke-7 Nabi Muhammad menemui atau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Dan dalam tingkatan Islam, dalam tingkatan keimanan, level keimanan di level tertinggi itu adalah ketika seorang muslim sudah mencapai titik pengorbanan yang paling tinggi, mengorbankan apa yang paling dicintai untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita berkaca pada hakikat atau meraih hakikat Idul Adha, maka kita harus tahu hakikatnya itu adalah pengorbanan yang paling gampang sekarang ya. Santri baru meninggalkan keluarganya, ya, meninggalkan empuknya kasur katanya, di sini diganti dengan kasur yang tipis. Meninggalkan mandi shower air hangat, di sini pakai air ini. Ya, itu adalah pengorbanan yang dilakukan oleh anak-anak kelas 10. Kalau kelas 11 bagaimana? Udah kerasa. Salah satunya setiap kegiatan, ini contoh ya, kegiatan pertama yang dilakukan oleh anak kelas 11 ini adalah bentuk pengorbanan yang dilakukan oleh anak-anak kelas 11. Kalau kelas 12 bagaimana? Masya Allah, kali ini kurban tahun ini ya paling banyak itu dikeluarkan dari anak-anak kelas 12. Subhanallah. Semoga apa yang dikorbankan oleh seluruh anak-anak kelas 12 baik putra maupun putri menjadi berkah, menjadi wasilah keberhasilannya di masa yang akan datang.